Bukankah menguasai lebih banyak bahasa terutama Mandarin dan Urdu memberi banyak kelebihan untuk masa depan Malaysia? Seorang pemerhati membangkitkan persoalan itu, menjelaskan China dengan populasi kira-kira 1.4 bilion penduduk merupakan kuasa ekonomi terbesar dunia, khususnya bidang kecerdasan buatan AI dan dagangan borong. Begitu juga dengan Urdu, ia digunakan meluas dalam industri paling kukuh di India, iaitu teknologi maklumat IT atau pharmaceutical. Justru jika rakyat Malaysia mampu berkomunikasi dalam kedua-dua bahasa tersebut, bukan sahaja lebih mudah bina kepercayaan dan rundingan, malah memberi nilai tambah besar pada perniagaan dan diplomasi perdagangan. Pemerhati berkata cadangan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam ucapan Muktamar PAS pada Sabtu supaya bahasa Cina dan Tamil diperkenalkan kepada murid di sekolah kebangsaan sebagai usaha memupuk perpaduan antar kaum. Di Malaides saat ini sedang ramai dibicarakan tentang rencana memasukkan pelajaran bahasa Tamil dan bahasa Mandarin ke sekolah-sekolah kebangsaan. Dalam hal ini, maksudnya adalah sekolah-sekolah negeri yang merupakan milik pemerintah. Yang mengusulkan rencana ini adalah Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang notabene adalah Wakil Presiden Partai Islam se-Malaysia atau PAS. Tujuannya untuk menepis kecurigaan antar ras dan memperkuat ikatan sosial, setidaknya dengan mengurangi salah satu hambatan, yaitu bahasa. Yang baik kita sokong seperti cadangan timbalan Presiden PAS ni. Tak perlu pelik atau kecam dia. Ya, memanglah ini kenyataan politik untuk tarik undi kaum Cina dan India. Kita tahu semua ni. Tetapi tetaplah ia merupakan satu pandangan yang baik dan progresif. Tetapi saya berharap agar pihak PAS boleh mula praktikkan ia dulu dekat semua sekolah pasti, dan juga mungkin PAS boleh anjurkan kelas bahasa untuk ahli-ahli mereka secara kerap. Kalau PAS boleh laksanakan cadangan ni, maka PAS memang akan jadi sebuah parti yang sangat progresif dan PAS akan mula mendapat sokongan daripada pelbagai komunitas. Mulakan sekarang. Dari rencana ini dan juga tujuannya, dapat kita pahami bahawa sudah 68 tahun Malaides merdeka, tetapi isu yang berhubungan dengan ras belum juga selesai. Malaides masih terkelompokkan berdasarkan rasnya, yaitu Cina, India, dan Melayu. Dan ditambah lagi dengan warga Sabah dan Sarawak yang tidak mau digolongkan kepada tiga ras tadi. Berbeda dengan Indonesia yang sejak tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda telah menetapkan tanah air, bangsa, dan bahasa. Malaides justru gamang dan kelimpungan untuk menetapkan sebenarnya apa, siapa, dari mana, dan seperti apa mereka akan bernegara. Ini mungkin disebabkan karena berdirinya negara Malaides bukan hasil dari perjuangan, melainkan wujud dari rasa kasihan Inggris kepada orang-orang Melayu semenanjung. Sebab selama ribuan tahun, kaum pengecut yang tak berani melawan ini terus dijajah oleh berbagai bangsa yang berganti-ganti, hingga akhirnya Inggris menghadiahi mereka sebuah negara, walaupun dengan syarat harus menerima kaum Cina dan India dan berbagi tatanan kehidupan meski sangat berbeda sifat dan karakter. Tetapi hingga saat ini, meski konstitusi mereka menetapkan bahwa bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, namun mayoritas warga negara beretnis Cina dan India belum juga mau dan mampu berbahasa Melayu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sungguh sebuah ironi apabila seorang warga negara tidak mampu berbahasa nasional sesuai konstitusi negaranya. Oh, gue tahu lah. Halo bang, halo. Pergi pavilion kan? Ya. Macam mana nak keluar? You pergi sana. Move forward. Depan lah, depan lah. Depan. Okay. Depan lah, betul lah. Betul. Mana? Sana. Kanan kan? Sana pergi kanan kan? Kanan. Nah, cakap kanan. Nah. Kamu umur berapa? 60. Hah? 60? Kamu tak faham umur ke? Umur, age. Oh. Age 16. Oh, umur 16. Hari ni cuti apa? Hari ni bukan cuti sekolah pun. Banyak orang pergi sekolah. Kamu ni ponting ke? Ya.
Ya, thank you abang. Okey. Budak. You orang Malaysia ke? Ya. Lain kali belajar lah bahasa Melayu. Okay, thank you abang. Okey. Thank you abang. Di Malaysia, aslinya Mei, Jarjit, dan Upin Ipin gak bisa temenan. Bahkan Jarjit dan Mei itu gak bisa bahasa Melayu loh. Hah, kok gitu? Orang Malaysia sekarang lagi bertanya-tanya, kenapa masyarakat Indonesia bisa bersatu dan orang-orang keturunan luar seperti Cina dan India bisa bahasa Indonesia? Karena kalau di Malaysianya sendiri, mereka itu terlalu mengelompok-kelompokkan diri sesuai ras yang ada. Seperti keturunan Cina berkumpul dengan keturunan Cina. Begitupun keturunan India. Intinya mereka punya kelompoknya sendiri. Bahkan keturunan-keturunan itu nggak bisa bahasa Melayu. Kecuali orang yang tinggal 90%-nya masyarakat Melayu. Terlalu sadis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dari kecil mereka emang udah dikelompok-kelompokkan. Di Malaysia punya 3 sekolah dengan bahasa yang berbeda. Ada sekolah khusus bahasa Cina, ada sekolah khusus bahasa Inggris, dan ada sekolah juga khusus bahasa Malaysia atau Melayu. Maka dari itu, mereka jadi mengelompokkan ras dan tidak bisa bergaul dengan ras-ras lainnya. Waduh, sadis banget ya. Kalau udah terlanjur kayak gini, kira-kira gimana ya untuk memperbaikinya? Sepertinya, alasan inilah yang memunculkan ide untuk memasukkan bahasa Tamil dan Mandarin ke dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah milik negara. Dan ide ini semakin menunjukkan kelemahan orang-orang Melayu Malaydes. Bukannya menguatkan bahasa Melayu yang sudah diatur dalam konstitusi, tapi malah memasukkan bahasa lain dan menjadikan rakyatnya secara perlahan mengikis kemampuan dalam berbahasa Melayu. Tapi biarlah jika mereka ingin menghilangkan bahasa Melayu dari bumi semenanjung. Yang terpenting adalah Indonesia sebagai asal dari bahasa Melayu senantiasa melestarikannya, dan bahasa Melayu tetap digunakan oleh orang-orang bersuku Melayu di Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya di seputaran Selat Malaka. Cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Raja